Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan menjelaskan perang yang terjadi di Indonesia, salah satunya yaitu Perang Banjar. Yang pertama, sejarah Perang Banjar. Sebagai penerus kerajaan Daha yang sebelumnya bercorak Hindu, pengaruh Islam masuk ke Kesultanan Banjar pada sekitar akhir abad ke-15 berkat peran dari Kerajaan Demak. Kesultanan Banjar memiliki wilayah kekuasaan di sekitar Kalimantan Selatan dan sebagian Kalimantan Tengah. Nah, dalam buku Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan Islam di Indonesia, karya Daliman, disebutkan bahwa pelabuhan dagang Kesultanan Banjar pada abad 15 Masehi selalu ramai dengan kapal-kapal dagang internasional. Kesultanan Banjar juga memiliki hasil sumber daya alam seperti emas, intan, lada, rotan, dan damar yang melimpah. Hal inilah yang kemudian mendorong Belanda untuk mulai merencanakan strategi agar dapat menguasai Kesultanan Banjar. Dilansir dari buku Sejarah Indonesia Modern, Belanda dan Kesultanan Banjar mulai melakukan interaksi pada sekitar tahun 1840-an. Setelah itu, Belanda mulai dengan strategi melakukan campur tangan di beberapa wilayah Kesultanan Banjar dan memadamkan sengketa-sengketa yang ada. Sebagai imbalan, Belanda mendapatkan hak khusus untuk mencampuri urusan dalam negeri Kesultanan Banjar. Kondisi tersebut berlangsung lama hingga akhirnya perlawanan rakyat Banjar dimulai saat Belanda mengangkat Pangeran Tamjidillah II sebagai Sultan Banjar pada tahun 1859. Padahal, waktu itu sosok yang seharusnya naik tahta menjadi Sultan Banjar adalah Pangeran Hidayatullah II. Namanya juga tertulis dalam surat wasiat yang ditulis oleh Sultan Adam agar menjadi penerus tahta. Pada tanggal 28 April 1859, Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah II kemudian memimpin perlawanan terhadap Belanda. Perang Banjar yang dipimpin oleh Pangeran Antasari terjadi di berbagai daerah. Pada 28 April 1859, pos-pos Belanda yang ada di Martapura dan Pengaron diserang pasukan Antasari. Mengutip buku Eksplor Sejarah Indonesia, Pangeran Antasari bersama pasukan Haji Buyasin, Kiai Langlang, dan Kiai Demang Lemar berhasil merebut benteng milik Belanda di Tabanio. Pasukan Surapati juga berhasil menenggelamkan kapal on-route milik Belanda dan merampas senjata kapal itu yang berada di Lontotuwor, Sungai Barito Hulu. Selama Agustus sampai September 1959, peperangan terjadi di 3 daerah sekitar Banua Lima, Martapura, dan Tanah Laut, serta sepanjang Sungai Barito. Perperangan di sekitar Banua Lima dipimpin Tumenggung Jalil, sedangkan di sekitar Martapura dan Tanah Laut dipimpin Kiai Demang Leman. Sementara itu, Pangeran Antasari memimpin peperangan di sepanjang Sungai Barito. Kiai Demang Leman yang berusaha mempertahankan benteng Tabanio diserbu oleh pasukan Belanda. Pertempuran berlangsung sengit dan menyebabkan banyak korban. Perlawanan terus meluas. Belanda terus memperkuat pertahanan dengan membangun benteng-benteng. Pangeran Hidayatullah yang melakukan perlawanan diturunkan dari kedudukannya sebagai Mangkubumi. Pada 7 Maret 1860, Belanda mengirimkan surat ke Pangeran Hidayatullah yang berisi permintaan untuk menyerahkan diri. Namun, beliau menolak hingga dianggap benar-benar memberontak kepada Belanda. Dengan kosongnya jabatan Sultan dan Mangkubumi, membuat kerajaan Banjar dihapus pemerintahan kolonial Belanda. Kondisi ini membuat meluasnya perlawanan rakyat Banjar. Pada 16 Juni 1860, Pangeran Hidayatullah dan pengikutnya berperang selama 1 minggu di Amawang. Tapi karena persenjataan Belanda lebih lengkap, Pangeran Hidayatullah mundur ke Wang Bangkal. Selanjutnya, Belanda berhasil menangkap Pangeran Hidayatullah. Berita tersebut mendorong Pangeran Antasari melakukan perlawanan yang lebih besar kepada Belanda. Pasukannya berhasil mempertahankan benteng-benteng di Tundakan dan Gunung Tongka. Beliau tidak pernah menyerah kepada Belanda hingga wafat pada 11 Oktober 1862.
Setelah Pangeran Antasari wafat, perlawanan dilanjutkan oleh teman-teman seperjuangan dan putra-putra beliau. Belanda kemudian menyadari bahwa kekuatan perlawanan rakyat bergantung pada pemimpin mereka. Belanda kemudian berusaha menangkap para pemimpin perlawanan rakyat Banjar. Setelah semua pemimpin tertangkap atau gugur dalam medan perang, perlawanan rakyat Banjar kepada Belanda pun berakhir. Dampak dari Perang Banjar yang terjadi di Indonesia, diantaranya Belanda mengambil keputusan demi menghindari konflik lebih lanjut dan menghindari meletusnya perlawanan rakyat Kalimantan Selatan. Belanda juga menghapuskan pemerintahan bawahan dari Kesultanan Banjar sehingga tidak ada penerus kerajaan. Pihak Belanda kemudian menerapkan aturan-aturan baru di bawah Keresidenan bagian selatan dan timur Pulau Borneo. Berbagai sumber daya di Kalimantan kemudian dikuasai dan dimonopoli oleh Belanda yang mengakibatkan rakyat menderita. Eksploitasi besar-besaran kemudian terjadi karena Belanda mengambil sumber daya alam secara paksa berupa rempah-rempah, perkebunan, dan tambang batu bara.